billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'da. Al-qail fi haditsih syarif, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah virus corona. Kita berdoa senantiasa kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita semoga terhindar dari virus corona ini. Bagi yang sudah terkena wabah penyakit ini, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesembuhan. Bagi yang tidak, bagi yang sehat-sehat tetap diberikan kesehatan sampai akhir hayatnya insyaallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Syawal tahun 1440 Hijriah ini. Artinya sudah 10 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya Allah panjangkan umur kita juga. Semoga kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang insyaallah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada edisi yang ke-10 di bulan Syawal tahun 1440 Hijriah ini kita akan menyambung apa yang kita bahas di edisi ke-9 kemarin, yaitu tentang hidup bahagia sebagai faktor utama untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Bagian hidup kita ini adalah iman dan amal soleh kemarin. Nah, adapun faktor yang kedua agar hidup kita bahagia di dunia ini adalah kita harus menyibukkan diri dengan ilmu. Harus aktivitas kita harus mencari kegiatan-kegiatan, mencari aktivitas-aktivitas untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika pikiran kita kosong, ya, tidak dimasukkan dengan ilmu, maka akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran negatif ini yang akan menjadikan gamang hidup kita, galau, ujung-ujungnya tidak bahagia. Tapi ketika kita isi dengan ilmu, ketika kita isi dengan kegiatan aktivitas menuntut ilmu, insya Allah ini otak kita ini, di dalam kepala kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan ruang-ruang. Ada kompartemen, macam-macam ruang. Ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, dari kecil, sebagaimana hadis tadi yang kita baca, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kenapa Rasulullah menyuruh kita untuk menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal dunia. Bahkan talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Bahkan menuntut ilmu itu wajib. Setiap muslim hukumnya wajib. Wajib maksudnya wajib ain. Fardu ain bagi setiap individu, bukan fardu kifayah. Bukan sebahagian sudah menuntut ilmu yang lainnya, tidak, tapi wajib bagi setiap individu untuk menuntut ilmu itu. Nah, kenapa? Karena memang jangan sampai kosong kita punya pikiran. Nah, apa yang sudah kita tuntut, apa yang sudah kita pelajari, yang sudah masuk ke dalam otak kita ini, mulai dari kecil sampai besar akan tersimpan. Ini memorinya subhanallah besar sekali, ya. Lebih daripada memori komputer, apalagi memori HP. Lebih dari itu. Maka subhanallah, isilah aktivitas kita setiap hari, minimal kita harus menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Hadiri ke pengajian-pengajian. Minimal kalau tak bisa kita menghadiri pengajian-pengajian, apalagi sekarang memang kita harus social distancing dalam karena wabah virus corona ini. Tetapi kita punya HP, kita bisa menuntut ilmu dari HP kita. Bisa nonton video, semuanya sekarang ustaz ada live streaming, ada
video secara online bisa kita lihat. Insya Allah tidak akan miss kita dari menuntut ilmu dengan HP kita ini. Jadi manfaatkanlah sebagai wasilah juga HP kita ini untuk kita bisa menuntut ilmu. Nah, maka faktor yang kedua agar hidup kita bahagia di dunia ini adalah kita isi aktivitas kegiatan sehari-hari kita dengan menuntut ilmu. Dan jangan lupa fokus. Kenapa harus fokus? Karena kalau kita tidak fokus, kita akan menganggap hanya main-main saja. Menuntut ilmu hanya sekedar saja. Tetapi ketika kita fokus dengan apa saja pekerjaan kita sehari-hari, misalnya kita harus fokus, nah, maka akan terhindar insya Allah dari pikiran-pikiran yang galau tadi, yang gampang, sehingga kita bisa terhindar daripada hal-hal yang negatif, sehingga akan menjadikan hidup kita bahagia, insya Allah. Dan Allah janjikan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan yang punya ilmu ini, orang yang suka menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Bagaimana tidak bahagia orang yang ketika datang ke satu kaum, ketika dia berada di kawan-kawannya, dia diangkat derajatnya, pasti bahagia, senang, berbunga-bunga. Subhanallah. Demikian mungkin, semoga bermanfaat. Saya lagi makan perata nih, roti tarik. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan salah, mohonlah saya untuk dimaafkan. Saya Marshawan bin Abdul Wahab, aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.